Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Jumat ya. Semoga Jumat Mubarak untuk teman-teman yang Muslim tentunya ya, yang merayakan hari Jumat. Ini ada aturan baru menurut saya, bukan aturan sih, pedoman penagihan dari pihak ketiga atau pihak yang bertugas dalam menagih ke lapangan. Jadi memang untuk pinjaman daring yang udah legalitasnya ada di OJK, itu memang dibolehkan nagih ke kantor atau tempat kerjanya asalkan seperti ini syaratnya. Nah, di antara syarat yang ingin saya kemukakan adalah berikut ini. Sebelum itu teman-teman mohon maaf biar mungkin ini terkesan muter, tapi tidak sebetulnya teman-teman, biar kalian bisa paham dan nonton sampai selesai. Jadi begini, yang pertama, aturan penagihan berdasarkan waktu ya, itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Itu waktunya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi tidak boleh melakukan penagihan di hari Ahad atau hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh melakukan penagihan terus-menerus yang kemudian terkesan mengganggu dan membuat orang terganggu, pokoknya nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh pihak debt collector atau penagih itu melakukan penagihan di luar konsumennya. Jadi tidak boleh misalnya nih yang hutang atas nama Bapak Agus misalnya, kemudian yang ditagih si Andi temannya Agus, itu tidak boleh ya. Ingat, gak boleh menagih di luar konsumen. Kemudian berikutnya adalah pihak penagih boleh menagih ke tempat domisili atau ke alamat KTP yang dicantumkan di identitas saat melakukan pengajuan pinjaman daring. Dan nah ini yang kalian tunggu kan, boleh melakukan penagihan ke kantor atau tempat kerjanya asalkan mendapatkan persetujuan dari pihak peminjam. Jadi misalnya nih, sudah ditelepon hari Senin belum diangkat, hari Selasa belum diangkat, hari Rabu diangkat, bahwa saya sudah dapat sampai ke rumahnya tapi kok nggak ada orang. Jadi kami sesuai kejujuran, kami bekerja sebagai penagih, kami mau melakukan penagihan di mana? Oh gini aja mas, di kantor saya, nanti di ini ketemu ini, boleh. Jadi boleh asalkan dapat persetujuan. Kemudian berikutnya juga, penagih harus membawa kartu identitas dan tentu mengenalkan diri sebagai petugas yang memang disahkan oleh pihak pemberi pinjaman atau pinjol ataupun pindar. Itu intinya untuk video kali ini. Kemudian teman-teman, buat kalian ya yang gagal bayar di Aku Laku, gagal bayar di SP Paylater, gagal bayar di Tunaiku dan Amarbank, gagal bayar di Kredit Pintar, gagal bayar di Aku Laku ya, Aku Laku sama Kredivo, udah saya sebut ya, sorry. Kemudian gagal bayar di Indodana, di 6 ini yang saya sebutkan, itu memang rata-rata ada pihak debt collector yang datang ke rumah ataupun datang ke lapangan. Jadi namanya disebut sebagai field collector. Jadi saya jelaskan, kalau yang datang ke rumah itu bukan DC tapi FG. Kalau yang DC itu yang nelpon terus-menerus. Nah, seperti itu. Nelpon pun hanya 1 kali dalam sehari, tidak boleh mengganggu terus-menerus ya. Kemudian itu semua disebut dalam perusahaan perbankan namanya desk collector kayak gitu. Nah, buat teman-teman juga yang baru gagal bayar, jangan sampai kejebak joki. Contoh nih ya, contoh ada joki yang mengatakan kami mengatasi berbagai macam orang bermasalah dan sudah selesai, datanya sudah hilang, sudah nggak punya udah nggak punya pinjaman lagi. Terus ada juga yang mengatakan gampang kak, saya bisa setir, atau saya tahu, saya kenal betul debt collector tidak akan datang ke rumah asalkan begini-begini. Meskipun dia bilang nanti bayarnya terakhir kah, ini tidak boleh ya. Jangan percaya dengan namanya joki. Yang pasti joki adalah penipuan. Saya ulangi lagi, joki adalah penipuan. Kan dalam bank tuh gak ada bantu-bantu kan ya, tidak ada yang bisa menghentikan yang namanya debt collector kecuali dia bisa bayar.
Nah gitu, mau itu Pak polisi, mau itu pengacara, nggak bisa ya. Kalau memang sesuai aturan, mereka punya kewajiban, punya hak yang harus mereka lakukan, dan Anda juga punya kewajiban sebagai konsumen. Nah, buat teman-teman yang hari ini misalnya nih kejebak dan jatuh temponya sudah dekat dan bahkan sudah gagal bayar, tidak ada uang sama sekali, gak usah khawatir juga ya. Ingat, tidak ada pidana di dalam pinjam meminjam, enggak. Semuanya itu perdata. Yang namanya usaha keuangan itu resikonya adalah gagal bayar ya. Jadi buat kalian yang udah gagal bayar, biasa aja gitu loh. Jangan panik, gak usah takut, gak usah nanti khawatir akan ada debt collector yang datang ke rumah kemudian teriak-teriak. Sekarang zamannya handphone, viral is justice ya. Sekarang kan kamu tinggal pasang CCTV kah atau pasang kamera, boleh banget ya, boleh banget. Ini negara terbuka, ini negara demokrasi, tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak boleh ya. Semuanya berdasarkan rule dan aturannya sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kalian misalnya hari ini punya masalah di soal simpan pinjam. Kemudian ini tips dari saya buat teman-teman yang mungkin hari ini kepengen lunas utangnya, ya kan, pengen segera selesai masalahnya, pengen segera mendapatkan penghasilan tambahan. Nih saya ada tips. Yang pertama, langsung saja ya, buat kalian yang ingin lunas utang, gampang banget ya, gampang banget. Niat bisa bayar utang, udah itu aja, yakin bisa. Kita udah buktikan itu, banyak orang yang udah buktiin itu, yakin kamu bisa bayar utang, udah. Jadi syaratnya untuk yakin, catat utang kamu, catat di buku besar. Utang A saya begini, utang B saya catat, pokoknya utang ke siapapun 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, catat. Insya Allah seperti itu. Kamu catat, kamu niat, kemudian pegang buku itu, kamu doakan, ya Allah, bagi yang muslim ya, saya mohon bantuannya, saya tidak mau saya punya utang, saya ingin berutang, ya Allah. Berikan saya petunjuknya, berikan saya kekuatanmu, biarkan saya rahmat kamu, dengan rahmat kamu bacain selawat yang banyak, insya Allah bisa. Kemudian itu kan cara doa, jangan sampai doa toh ya. Jadi gini, maksudnya gini, kalau kamu mendoa terus tapi kamu nggak mau bekerja, itu namanya kebodohan ya. Nggak salah, itu hanya bodoh. Tapi kalau kamu bekerja terus, gantungin pada pekerjaan, pasti dapat, gantung pada pekerjaan, gantung pada usaha, itu kalau dalam kami, kepercayaan kami, itu namanya syirik. Nggak boleh kayak gitu. Jadi doakan kerjamu, kerjakan terus doa kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ide apa Mas Fai untuk bisa misalnya kita nggak punya modal buat usaha, jadilah afiliator di TikTok atau di Shopee. Udah, dua itu aja dulu. Kamu daftar TikTok ya, kemudian kamu bikin konten-konten biasa ya kan, pokoknya konten lah, atau apa yang kamu punya kelebihan kamu sampaikan, itu sebagai sebuah nilai, nanti akan ada pengikut. Jika sudah itu, kamu aktifkan TikTok Studio, TikTok Shop Creator, kamu klik, udah di situ kamu bisa sebar link, kamu bisa gampang dapat uang di situ ya. Banyak sekali ilmu-ilmunya teman-teman ya. Saya pun juga sama, saya banyak sekali dapat uang dari TikTok ya. Jadi besok nih, saya tanggal berapa nih, besok saya akan mengisi acara pelatihan TikTok Shop juga di salah satu acara di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya ngisi di situ teman-teman ya. Jadi di situ saya akan ngisi dan saya akan sampaikan seperti ini juga sama. Jadi buat teman-teman gampang, jadilah afiliator itu tanpa modal ya. Atau kamu belum bisa ya, masih pemalu dan macam, kamu bisa cari pekerjaan, gak usah malu ya, gak usah malu ya. Kamu kerja apa bisa, insya Allah yakin bisa kayak gitu. Itu aja modalnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.